Shalom, apa kabar semuanya? Semoga semuanya sedang dalam keadaan baik-baik saja. Puji Tuhan. Ayat renungan firman Tuhan kita pada pagi hari ini terdapat di dalam Ibrani 3 ayat 12-14. Demikian firman Tuhan. Waspadalah hai saudara-saudara, supaya di antara kamu jangan terdapat seorang yang hatinya jahat dan yang tidak percaya oleh karena ia murtad dari Allah yang hidup. Tetapi nasihatilah seorang akan yang lain setiap hari selama masih dapat dikatakan hari ini, supaya jangan ada di antara kamu yang menjadi tegar hatinya karena tipu daya dosa. Karena kita telah beroleh bagian di dalam Kristus, asal saja kita teguh berpegang sampai kepada akhirnya pada keyakinan iman kita yang semula. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, dunia ini semakin hari semakin banyak masalah dan tantangannya. Masalah dan tantangan ada di mana saja, kapan saja, dan kepada siapa saja, tidak memandang bulu. Apa saja pasti memiliki masalah dan tantangannya masing-masing. Dan selama masih hidup di dunia, kita tidak akan dapat pernah terlepas dari yang namanya masalah dan tantangan. Pertanyaannya adalah, apakah kita bisa menghadapi setiap masalah dan tantangan yang ada dengan baik tanpa sedikit-sedikit mengeluh, bersungut-sungut, protes kepada Tuhan dan menyalahkan Tuhan, khususnya bagi kita umat percaya yang percaya kepada Tuhan Yesus Kristus? Apakah masalah sedikit saja bisa membuat kita mudah tawar hati, lemah iman, dan meragukan kuasa kebesaran Tuhan serta kasih setia Tuhan di dalam kehidupan kita? Dan apakah tantangan yang rumit dengan segala tuntutannya yang semakin memberatkan kita di dunia ini bisa membuat kita tetap mempertahankan iman, pengharapan serta kasih kita di dalam Tuhan Yesus Kristus dan tidak menjadi murtad? Faktanya di dunia ini ada begitu banyak sekali orang Kristen yang telah murtad. Dan sayangnya semakin hari semakin kesini ada lebih banyak lagi orang Kristen yang dengan begitu gampangnya murtad oleh karena keadaan. Seperti yang Matius 24 ayat 10 katakan bahwa banyak orang akan murtad dan mereka akan saling menyerahkan dan saling membenci. Itulah salah satu nubuatan Yesus yang patut diwaspadai pada akhir zaman. Buktinya, banyak yang murtad menukarkan keselamatan mereka demi harta, jabatan, kekuasaan, ketenaran, kemegahan yang hanya sesaat yang tidak akan sebanding dengan kekekalan nanti. Banyak yang durhaka kepada Tuhan dan menjadi murtad karena lebih memilih dan mencintai manusia yang bisa berubah dan meninggalkan mereka kapan saja daripada Tuhan yang tidak akan pernah berubah dan meninggalkan mereka sekalipun. Banyak yang murtad meninggalkan Tuhan karena kekecewaan dan luka-luka batin yang mendalam akibat tidak mampu menghadapi badai hidup yang menerpa dan tidak kuat ketika diproses oleh Tuhan. Padahal umat Allah seharusnya paham bahwa Allah itu turut bekerja dalam segala hal, baik itu pada masa-masa yang baik ataupun pada masa-masa yang buruk, untuk mendatangkan kebaikan dan kemuliaan bagi siapa saja yang mengasihinya. Dan sebagai anak Tuhan, kita memang harus dididik, ditempa dan dimurnikan terus sampai rohani kita benar-benar dewasa rohani agar kita bisa menjadi mempelainya yang berkenan. Banyak juga yang rela menyangkal imannya karena tak tahan ditindas dan takut mati akibat penderitaan dan aniaya hebat yang membuat mereka berada dalam kondisi keputusasaan yang berat. Dan banyak yang dulunya sangat rohani, sudah pernah merasakan anugerah keselamatan Tuhan, seringkali menyaksikan kuasa mujizat Tuhan, terbiasa menikmati hadirat lawatan Tuhan, sudah dipenuhi oleh Roh Kudus, bahkan menerima karunia roh dari Tuhan. Hanya saja keinginannya untuk tetap bertahan hidup, terbebas dari segala himpitan hidup, itu jauh lebih besar. Saking susah dan tak berdayanya mereka sehingga mudah tergoda dengan tawaran-tawaran yang tidak benar dan akhirnya nekat mencari jalan pintas, menghalalkan segala cara demi kehidupan yang lebih layak. Seperti kaum umat Israel dulu yang seringkali lari kepada tipuan ilah-ilah lain demi kehidupan yang lebih mudah. Padahal ada Tuhan yang sanggup menolong mereka kapan saja. Tapi mereka telah menjadi jahat dan memisahkan diri dari Tuhan oleh karena kemurtatan. Maka dari itu, firman Tuhan dalam Roma 8 ayat 35 bertanya kepada kita, siapakah yang akan memisahkan kita dari kasih Kristus? Penindasan atau kesesakan atau penganiayaan atau kelaparan atau ketelanjangan atau bahaya atau pedang? Jadi murtad itu bukan hanya tentang berpindah agama atau status agama kita di KTP saja, tapi bagaimana iman kita kepada Tuhan Yesus Kristus. Alkitab berkata bahwa kita dibenarkan menjadi orang benar bukan karena melakukan hukum Taurat atau karena melakukan kebaikan dan melakukan ajaran agama, tetapi karena beriman kepada Kristus. Ketika orang benar menolak untuk percaya lagi kepada Yesus, memutuskan hubungan keselamatannya dengan Yesus, mengundurkan diri dari persekutuan dengan Yesus, dan mulai meninggalkan Tuhan Yesus, maka itulah yang disebut dengan murtad. Meskipun KTP-nya masih beragama Kristen dan masih datang ke gereja, bahkan aktif di pelayanan gereja. Tapi kemurtatan bukanlah peristiwa instan, namun merupakan hasil dari berbagai tahapan kemunduran demi kemunduran dalam kehidupan rohani seseorang yang dulunya pernah percaya, berharap, dan mengasihi Tuhan.
Dimulai dari ketika mereka lebih fokus pada realita dunia daripada Allah, mereka lebih mengandalkan uang dan manusia daripada bergantung kepada Allah, mereka lebih mengejar kesenangan dan nafsu-nafsu duniawi daripada Allah. Akhirnya hidup pun semakin toleran terhadap dosa-dosa, tidak lagi membenci dosa atau memandang perlu untuk memohon pengampunan akan dosa kepada Tuhan. Hatinya menjadi degil, menolak jalan kebenaran yang Allah tunjukkan, mendukakan dan mengabaikan suara Roh Kudus yang selalu mendorong dan mengajak kembali kepada Allah. Akhirnya mereka memadamkan api Roh Kudus dan tak peduli lagi kepada Tuhan. Orang yang demikian hatinya telah mengeras, rusak dan jahat, dan cenderung memilih untuk berpaling terus dari Allah. Jika seseorang telah mencapai titik di mana mereka tidak mendapat kesempatan lagi untuk kembali kepada Allah karena mengalami kematian secara fisik, maka orang itu dikatakan binasa atau telah terhilang selamanya dari keselamatan. Itu berarti keselamatan yang adalah anugerah dari Allah dalam Kristus Yesus bukan saja harus patut disyukuri, namun juga harus wajib dijaga sampai akhir hayat. Amsal 12 ayat 28 katakan, di jalan kebenaran terdapat hidup, tetapi jalan kemurtatan menuju maut. Lalu, masih adakah harapan bagi mereka yang telah murtad? Tentu saja masih ada. Tuhan tidak pernah berhenti bekerja di dalam diri orang yang telah murtad. Seberapapun jauh orang telah mengalami kejatuhan di dalam kehidupan rohaninya sampai murtad sekalipun, jika ia mau mohon ampun dengan rendah hati kepada Tuhan Yesus Kristus dan bertobat dengan sungguh-sungguh, maka kasih karunia Tuhan tetap akan menjadi bagiannya. Ada kasih setia dan pengampunan Allah bagi mereka yang mau datang kembali kepadanya, karena Allah sesungguhnya tidak menginginkan seorang pun binasa. Jangan menunggu kematian tiba baru berbalik kepada Allah, karena kasih karunia Allah hanya berlaku jika kita masih hidup. Dan jangan juga menunggu sampai masa kesukaran tiba. Masa kesukaran maha dahsyat yang tidak pernah terjadi sebelumnya. Masa di mana Roh Kudus sudah tidak ada lagi di dunia. Anak-anak Tuhan yang sejati telah disingkirkan dari dunia dan dunia ini hanya dikuasai oleh para antikris saja. Baru kita mau bertobat. Oleh karena itu, setiap umat Tuhan pengikut Kristus harus serius menjaga kekudusan dirinya serta memelihara imannya dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus Yesus. Oleh karena itu, setiap umat Tuhan pengikut Kristus harus serius menjaga kekudusan dirinya serta memelihara imannya dengan sungguh-sungguh di dalam Kristus agar kita bisa siap kapanpun waktunya kita itu tiba. Kita tidak boleh main-main, berpuas diri dengan ibadah seminggu sekali, doa hanya ketika makan, pergi dan tidur saja, dan giat di gereja hanya karena sekedar formalitas atau kepentingan diri sendiri saja. Tapi pastikan baik-baik apakah pondasi iman kita itu sudah berdiri di atas dasar yang benar dan kuat. Kalau kita ikut Tuhan karena kita benar-benar mengasihinya, berharap dan percaya hanya kepadanya, maka apapun yang terjadi, kita tidak akan mudah menyakitinya dengan perkataan dan perbuatan kita, apalagi sampai murtad. Jika saat ini saja kita sudah mudah menyerah dan jatuh ke dalam dosa, bagaimana nanti jika hidup sudah mulai semakin susah? Selama kita masih diberikan kesempatan hidup oleh Tuhan, kita masih bisa beribadah dan melayani dengan bebas, maka manfaatkanlah waktu kita itu dengan sebaik-baik mungkin. Tidak peduli selemah, seterbatas apapun diri kita dan seburuk apapun keadaan hidup kita sekarang di dunia ini, jangan pernah setengah-setengah ikut Tuhan, apalagi sekali-sekali menyangkalnya dan membuangnya sebelum semuanya terlambat dan kita harus menyesalinya seumur hidup. Bangun dan perbaharui terus hubungan intim kita dengan Tuhan di dalam penyembahan, serta renungkanlah dan lakukanlah terus firman Tuhan agar roh kita ini semakin kuat dan siap menangkal serangan-serangan iblis yang mau menumbangkan iman kita kapan saja. Jadilah pemenang yang tetap bertahan taat dan setia kepada Tuhan Yesus sampai akhir, dan peganglah terus seerat mungkin jaminan keselamatan yang telah Tuhan berikan secara cuma-cuma dan hanya sekali itu untuk kekekalan kita. Ada Tuhan Yesus Juru Selamat kita satu-satunya yang akan selalu berjuang bersama-sama dengan kita, bertanggung jawab penuh atas hidup kita dengan sempurna sampai kapanpun. Dan sebagai sesama tubuh Kristus, mari kita mau saling menasehati, meneguhkan, menopang, dan menjaga iman kita satu sama yang lain agar kita bisa sama-sama selamat dan bertahan sampai akhir. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Tuhan Yesus memberkati semuanya. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami di dalam kerajaan surga, terima kasih banyak Tuhan untuk kebenaran firman Tuhan, kehendak-Mu, isi hati-Mu yang telah Kau sampaikan kepada kami saat hari ini Tuhan. Dan biarlah kami mau Tuhan menjadi pelaku-pelaku firman-Mu, mau selalu taat dan setia kepada Engkau Tuhan, mau selalu Tuhan mempertahankan iman, kepercayaan serta pengharapan kami dan kasih kami di dalam Engkau Tuhan. Kami tidak mudah murtad dan meninggalkan Engkau Tuhan. Berkati kami semua Tuhan. Pimpin terus hidup kami kami serahkan semuanya hanya kepadamu saja.
Berkati Indonesia, selamatkan negeri ini kami Tuhan. Dan semua orang-orang yang terhilang di luar sana juga Tuhan, kami mohon kasih karunia-Mu juga berlaku atas mereka. Terima kasih banyak Tuhan, ampuni kami semua Tuhan, segala kasih karunia-Mu. Kami minta alaskan doa ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin.